warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ketemu lagi dengan Bu Dina. Ya, gimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, nih hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum belajar hari ini Bu Dina akan bertanya kepada anak-anak nih ya. Kira-kira seragam anak-anak di sekolah itu masih cukup atau enggak ya? Nah, ini pasti banyak sekali ya ketika Bapak Ibu guru nge-share hari ini menggunakan seragam ini. Bu, seragamnya sudah tidak muat lagi. Nah, itu berarti anak-anak mengalami pertumbuhan, manusia mengalami pertumbuhan, tetapi seragamnya tidak mengalami pertumbuhan alias ukurannya tetap. Ya, nah makanya tidak muat dipakai anak-anak. Nah, itu merupakan salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lah, lalu apa toh bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu? Yuk kita belajar bersama hari ini anak-anak. Anak-anakku yang saya banggakan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sejak zaman dahulu kala. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Di situ sudah dijelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat kelima. Yuk mari kita semak bunyi ayatnya dan juga maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan dalam kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan, dan di antara kamu yang ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami telah turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Masya Allah, maha besar Allah atas segala firman-Nya. Ya anak-anak, dari ayat ini dijelaskan proses kejadian manusia mulai dari rahim sampai lahir, bahkan lahir ada yang diwafatkan dan ada yang berumur panjang, bahkan sampai pikun sampai tua sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu pula dijelaskan bahwasanya bumi ini yang dahulunya kering, oleh Allah diturunkan hujan, dari air hujan itu kemudian tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, dan dari tumbuhan itu bisa kita manfaatkan berbagai macam buah-buahan yang bisa kita nikmati bersama. Alhamdulillah.
ya, maka kita harus semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih rajin lagi untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini Bu Dina akan memberikan contoh ya anak-anak ya. Nah, kita bayangkan ya anak-anak ya, waktu anak-anak dulu kecil. Dari kecil, dari bayi ya, lalu tumbuh menjadi anak-anak, balita dulu, balita lalu menjadi anak-anak, remaja lalu akan menjadi dewasa. Nah, pertumbuhan itu dialami manusia sejak dalam kandungan ya. Mengalami pertumbuhan dari usia 1 bulan itu berbeda ketika dalam kandungan usia 3 bulan, lalu 4 bulan, 5 bulan itu berbeda ya. Jadi sudah mengalami pertumbuhan sejak dalam kandungan. Lalu lahir ya, lahir menjadi bayi. Ya. Lalu bayi tumbuh menjadi anak-anak ya, balita dulu maaf, balita lalu menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja dan dewasa. Nah, pertumbuhan itu mengalami masa berhentinya pada masa dewasa atau ada stopnya istilahnya ya, berbeda dengan perkembangan. Lah, kalau perkembangan ini seperti ini contohnya anak-anak ya. Anak-anak dulu waktu kecil itu kan belum bisa berbicara. Ya, bayi lahir nangis uek-uek ya, belum bisa berbicara. Lalu ada perkembangan, mulai bisa ngomong mama, maem misalnya. Nah, sekarang sudah lancar nih ngomongnya anak-anak setelah ada di kelas 3. Nah, itu namanya perkembangan. Ya, contoh lain ya anak-anak dari perkembangan ini bisa dilihat dari kemampuan anak-anak itu ketika masuk di SD Takmirul dulu ya. Awal-awal dulu anak-anak ada tes membaca. Wah, ada tes membaca itu anak-anak bisa langsung membaca ya. Nah, membacanya itu mungkin masih terbata-bata. Nah, sekarang sudah kelas 3, membacanya sudah lancar. Selain membaca, kemampuan yang lain mungkin bisa dilihat dari kemampuan anak-anak menulis. Nah, dulu belum bisa ini anak-anak menulis halus ya. Nah, sekarang di kelas 3 ini sudah mulai bisa menulis halus. Lalu yang selanjutnya, perkembangan selanjutnya berhitung anak-anak ya. Dulu di kelas 1 mungkin menghitungnya itu satuan. 7 ditambah 5 berapa? Kelas 2 di ratusan, 350 ditambah 250. Lalu di kelas 3 sudah mulai penjumlahan ribuan. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu adalah contoh dari perkembangan. Nah, sekarang Bu Dina simpulkan ya anak-anak, apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi dan berat. Ya, bertambahnya tinggi dan berat dari makhluk hidup itu. Ya, bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Lalu yang perkembangan adalah bertambahnya atau berkembangnya kemampuan dari manusia, dari makhluk hidup. Mudah bukan anak-anak materi hari ini ya? Nah, untuk selanjutnya coba Bu Dina mau tanya nih anak-anak, kalau sudah paham ya, bisakah anak-anak itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak-anak? Ingat gak dulu waktu kecil itu anak-anak bisa jalan usia berapa ya? Misalnya itu perkembangan ya. Pertumbuhan misalnya tinggi badannya anak-anak ketika usia 3 tahun dengan usia sekarang itu sama atau tidak? Nah, silahkan ya anak-anak bisa menjawab refleksi hari ini. Terima kasih ya atas perhatian anak-anak. Materi hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.